Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Beringin yang tersapa oleh pelayanan sabda ini, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, selamat bertemu kembali dengan saya secara pribadi setelah sekian lama terpisah oleh keadaan sekaligus oleh karena kondisi yang sekarang mendatangi kehidupan kita sehingga menjadikan kita harus beribadah dengan tata cara berbasis internet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pewartaan sabda, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Saya hantarkan. Allah Sang Pencipta yang kami kenal dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kami hendak mendengarkan pembacaan Alkitab, merenung-renungkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami mengerti dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari juga dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, yang Kau utus untuk mewartakan sabda-Mu, Tuhan berkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Beringin yang diberkati Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang 1 sampai yang ke-10 menjadi bacaan Alkitab kita dalam pewartaan sabda di kebaktian minggu pertama di bulan Mei 2020, minggu tanggal 3 Mei, minggu pertama, minggu Paskah keempat. Demikian berita Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa mereka melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKJ Beringin yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada dan dalam segala keadaan apapun, tema pelayanan sabda di kebaktian minggu pertama bulan Mei ini adalah membangun pemulihan relasi. Membangun pemulihan relasi. Artinya mengolah sesuatu yang sudah ada relasi, sudah ada hubungan, sudah ada keterikatan, sudah ada kedekatan. Kenapa perlu dibangun? Supaya memiliki nilai lebih, supaya memiliki sesuatu yang semakin baik di hari-hari yang akan dilalui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 adalah narasi Alkitab atau narasi Injil yang sangat khas. Hanya ada di Injil Yohanes. Penggambaran relasi antara Tuhan dan umat
bagaikan antara domba dan gembala. Ini sebuah penggambaran relasi yang saling keterkaitan. Apalah artinya domba tanpa dikendalikan, dipelihara, dijaga, diarahkan, dicukupi oleh gembala. Apalah artinya gembala tanpa ada domba. Dua sisi yang sebenarnya saling melengkapi. Sekali lagi, tidak mungkin akan ada gembala tanpa domba. Domba tanpa gembala pasti akan tercerai-berai. Nah, Yohanes memberikan pengajaran bagaimana relasi itu terbangun. Yang pertama, relasi saling mengenal. Karena seringnya berkomunikasi, seringnya berinteraksi, maka ada saling mengenal. Gembala paham satu persatu domba-dombanya, dan domba-domba itu sangat hafal dengan suara si gembala. Suara dalam wujud apapun, dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa tongkat dan gada pun menjadi penanda kehadiran sang gembala. Nah, sekali lagi jemaat yang terkasih, sebuah relasi yang sangat ideal, sangat istimewa. Nah, kemudian poin yang kedua yang menarik adalah Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan gambaran perbedaan yang sangat kontras antara gembala dan non gembala. Dalam hal ini adalah pencuri atau perampok. Kalau Tuhan Yesus sebagai gembala selalu membangun komunikasi, membangun relasi, ada yang rusak dipulihkan, membangun kedekatan, perampok tidak pernah melakukan itu. Yang diupayakan perampok adalah menciptakan keresahan, mengambil milik, mengurangi, dan mencelakai. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan menarik untuk kita adalah, apakah kita sudah bisa menunjukkan posisi kita sebagai sebagai domba sekaligus sebagai gembala? Karena Tuhan Yesus tidak hendak menempatkan manusia pada titik yang sebagai domba. Karena pada waktunya mentalitas gembala juga harus dimunculkan. Kalau dalam narasi Yohanes 10 tadi diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan cara datang, cara membangun kehidupan, cara berelasi, cara berkomunikasi perampok dan pencuri. Datang tidak melalui pintu. Yang pertama, yang kedua tidak mengenal. Dari sini kita bisa melihat jangan-jangan kita yang sering bergaya kayak pencuri di dalam membangun persekutuan. Jangan-jangan kita sebagai jemaat Tuhan yang digambarkan sebagai domba bisa menjadi orang-orang atau domba-domba yang memiliki mentalitas pencuri dan perampok. Ini yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, seringkali kita menipu Tuhan tanpa sebuah pemahaman bahwa Tuhan mengerti. Tuhan menghendaki kita memahami bahwa Tuhanlah sang gembala. Tuhan mencukupi, melindungi, mengayomi, mengarahkan kepada kehidupannya lebih baik. Oleh karena itu, seperti Tuhan memulihkan relasi dengan manusia sebagai domba yang telah rusak oleh pemberontakan yaitu dosa, maka mari kita juga memulihkan relasi itu. Mari kita hidup dengan tulus, dengan terbuka, dengan jujur, tidak melalui jalan-jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Mari kita bergaya seperti sang gembala agung, selalu melalui pintu, selalu mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita di zaman yang serba modern ini, seringkali pola kehidupan kita itu ambigu. Di satu sisi secara verbal kita sering mengatakan percaya pada Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengikuti Tuhan. Tetapi dalam tingkatan, dalam tataran praktik seringkali kita tidak pernah menempatkan diri sebagai domba yang digembalakan Tuhan. Kita lebih sering tampil sebagai domba-domba yang bergaya perampok atau perampok yang bergaya domba. Kalau kita menempatkan pemahaman bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus sang gembala agung itu mengetahui seluruh kehidupan kita, maka kita nggak mungkin
melakukan tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan yang sebenarnya mencerminkan relasi dengan Tuhan yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di zaman modern ini ada banyak sekali produk teknologi yang sangat canggih. Salah satu yang menarik kalau ada kaitannya dengan khotbah di minggu pertama bulan Mei ini adalah kita pernah mendengar istilah GPS, Global Positioning System. Ketika orang atau benda dipasang itu, maka dia akan dikontrol, dapat dikontrol dimanapun. Tetapi ketika jaringannya rusak, maka tidak bisa dikontrol lagi. Nah, Tuhan itu menciptakan GPS yang sangat luar biasa sekali untuk kita. Tuhan mengetahui kemanapun, dimanapun, apapun yang kita kerjakan. Maka kalau kemudian ada orang yang berbohong ketika diajak bekerja untuk Tuhan, mengatakan sibuk padahal enggak, ketika diajak bekerja dengan segala macam alasan, sebenarnya dia sedang memiliki relasi yang tidak baik. Karena beranggapan Tuhan bisa dibohongi. Paling Tuhan enggak tahu. Paling tidak Tuhan memahami pergumulanku. Nah, saat ini kita diajak kembali untuk tersadar bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sempurna. Ketika ada yang rusak pun Tuhan, seperti dalam proses Paskah kemarin, menyerahkan hidupnya untuk memulihkan relasi itu. Bukankah pokok-pokok ajaran gereja mengajarkan bahwa keselamatan adalah pulihnya relasi dan penyaliban Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Tuhan adalah wujud nyata pemulihan relasi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekarang kita berupaya untuk memulihkan relasi itu. Yang pertama, seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban, maka mari kita juga meneladani Tuhan Yesus rela berkorban. Yang kedua, jangan lelah untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan melalui sabdanya, mengenal sesama dengan selalu berinteraksi. Yang ketiga, jangan pernah kita menunjukkan bahwa relasi kita itu rusak dengan Tuhan. Mengapa demikian? Seperti yang saya gambarkan bahwa GPS itu ketika tidak rusak, maka posisinya akan dapat diketahui. Sehingga tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang bodoh, karena akan termonitor. Nah, Tuhan itu punya GPS yang paling sempurna. Tuhan hafal di mana kita. Meskipun kita mengatakan saya sudah berdamai dengan Pak A, saya sudah mengampuni Ibu B, tetapi dalam praktik belum bisa. Berarti memang proses pemulihan relasi belum selesai. Sekali lagi, keteladanan Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus dalam rangka memulihkan relasi itu perlu pengorbanan, perlu proses. Maka jemaat GKJ Beringin yang tersapa melalui sabda ini, dan siapapun yang berkesempatan mendengarkan sabda ini melalui media online-nya GKJ Beringin, mari kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang dipulihkan, sebagai domba-domba yang dulu tercerai-berai lalu dipulihkan, dan sekaligus kita berjuang untuk memulihkan relasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, poin yang terakhir adalah kita sering bahkan selalu bangga dan bersuka cita ketika mendengarkan bacaan Yohanes 10 ayat 1-10, ketika di situ ditegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tapi persoalannya adalah apakah kita sudah mampu menunjukkan diri sebagai gembala, sebagai domba yang baik? Jangan-jangan seperti yang berulang kali saya katakan, kita justru sebagai domba yang bermentalitas perampok, bermentalitas pencuri, bermentalitas pengecut, bermentalitas penyamun. Semua kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Orang lain gak akan tahu. Loh, saya itu mentalitasnya anak Tuhan, Pak Domba. Ya silahkan. Tapi kalau kemudian kebaktian terlambat, mengganggu tonggo teparu, ketika berdoa baru kerusak-kerusek, belum tentu setiap minggu berbakti, belum tentu setiap periode atau setiap
hari Sarasian atau PA berangkat, belum tentu mau diajak bekerja dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, belum mau membagi kehidupan, belum mau mengampuni satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi maka sebenarnya beleger kita, wadah kita itu domba, tetapi jiwanya, mentalnya adalah mental perampok, penyamun, pencuri. Nah kalau Tuhan Yesus merelakan hidupnya untuk memulihkan relasi, sehingga pelanggaran kita sudah enggak dianggap lagi, maka mari kita meneladani Tuhan Yesus, membangun atau memulihkan relasi. Butuh biaya, butuh perjuangan, butuh proses. Maka mari kita berjuang untuk memulihkan relasi seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Kita berjuang untuk meneladani karya Sang Gembala Agung yang merelakan hidupnya untuk memulihkan relasi. GKJ Beringin butuh orang-orang yang baik di dalam proses pemulihan relasi, membangun gereja Tuhan, menciptakan suasana surgawi sehingga kerajaan Allah akan senantiasa dirasakan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau limpahkan, Engkau curahkan sehingga menggenangi kehidupan kami. Kami bersukacita ketika kami Engkau ingatkan bahwa kami adalah domba-domba gembalaan-Mu, domba-domba milik-Mu yang senantiasa Engkau jaga, Engkau kenali, Engkau pelihara, Engkau lindungi. Sehingga kami Engkau jamin akan senantiasa hidup dalam ketercukupan, dalam keamanan. Tetapi kami mohon izin, memohon kepada Tuhan untuk kami pun menyadari diri bahwa kami seringkali gagal menjadi domba yang baik. Kami gagal untuk menjaga relasi sesama kami. Kami gagal untuk meneladani Engkau. Selalu membangun, memulihkan relasi. Tuhan, ampuni kami jikalau kami yang adalah domba-Mu seringkali bergaya seperti penyamun, seperti perampok, seperti penjahat yang tidak pernah berjalan di jalan-Mu, melalui pintu yang bukan pintu-Mu. Tetapi kami seringkali melompat, menabrak, merusak dan menghancurkan sehingga kami menciptakan kegaduhan di tengah-tengah kehidupan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami mampu meneladan Engkau Sang Gembala Agung. Sehingga kami dalam sisi yang satu mengimani bahwa Engkau mengembalakan kami karena kami adalah domba-domba-Mu. Sekaligus kami mengembalakan hidup kami, mengembalakan kehidupan bersama kami. Kami mohon berkat secara khusus dalam doa syafaat ini untuk gereja-Mu di muka bumi, terkhusus GKJ Beringin dalam jerih juang pekerjaan pelayanan, dalam jerih juang pekerjaan pemeliharaan iman, Tuhan yang senantiasa campur tangan sehingga apapun yang dirancang dikerjakan itu adalah ucapan syukur yang akan selalu menghadirkan damai sejahtera. Kami mohon berkat untuk pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Wabah COVID-19 atau virus corona begitu membuat kami cemas dan gelisah. Wabah ini pandemi di seluruh dunia. Tolonglah kami untuk mampu melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk ikut terlibat dalam upaya memulihkan keadaan. Ketika Engkau memulihkan relasi dengan kami, Engkau mengorbankan hidup-Mu, mengorbankan waktu-Mu, mengorbankan segala milik-Mu. Maka ketika kami mengharap pemulihan dari situasi yang mencemaskan ini, ajari kami untuk berkorban, ajari kami untuk merelakan diri kami, hidup kami untuk terlibat dalam proses pemulihan harmoni semesta yang saat ini sedang ada dalam kondisi yang tidak harmonis. Berkati pemerintahan bangsa dan negara kami, berkati keamanan kehidupan kami, karena kami pun menyadari bahwa selain virus corona atau COVID-19, ancaman-ancaman yang ada di antara kami seringkali mencoba menghampiri kehidupan kebersamaan kami. Tolong Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk pemulihan segala sesuatunya. Sehingga kami
boleh merasakan dan merayakan nuansa kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.